Selamat datang, dan selamat beribadah, di The Way BSD. Mari hadir, ibadah Kristen sejati. Ibadah Minggu Raya, online dan onsite service, pukul 11 siang. Ibadah Tengah Minggu, Sabat Shalom, setiap hari Jumat, online service, pukul 9 malam. Mari beribadah bersama kami, baik secara onsite ataupun online. The Way mempunyai visi, menjadi gereja yang visioner dan alkitabiah. Misi The Way, mengajar jemaat agar memahami, mengimani, dan mengenal Yahweh sebagai Bapa, Allah yang Esa, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa manusia, dan Roh Kudus adalah penolong dari Allah yang akan menyertai sampai akhir zaman. Mengembangkan pelayanan digital, sebagai sarana utama gereja yang kontekstual, dalam mengemban amanat agung Yesus Kristus. Menginspirasi jemaat, agar ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil, dengan penekanan pada apa yang Yesus ajarkan, dan yang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Mewujudkan jemaat yang memiliki iman yang kuat, dan mampu berapologet untuk membela imannya. Membangun jemaat yang punya perspektif hidup yang benar, seperti yang Alkitab ajarkan, sehingga akhirnya mampu mempersiapkan dirinya, untuk menghadapi kematian yang Tuhan tentukan nanti. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Shalom semuanya, selamat malam. Tenang kembali dalam program kita Sabat Shalom ya. Kita akan belajar lebih spesifik tentang perkataan dan pengajaran Yesus Kristus. Ini sudah seri yang cukup panjang. Dulu program ini adalah ibadah tengah minggu, tapi di tahun yang baru ini, di 2025, kita masukkan dalam program Sabat Shalom. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikuti seri-seri sebelumnya, silakan cari di dalam playlist di YouTube WBSD tentang pengajaran soal perkataan dan pengajaran Yesus Kristus. Sebelum kita mulai di dalam program malam hari ini, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh ada kembali dalam program Sabat Shalom, di mana kami di sini akan belajar semua perkataan dan pengajaran-Mu, Yesus Kristus. Maka ajar kami kebenaran-Mu, Yesus. Kami percaya lewat pengajaran yang Kau berikan kepada kami, pemahaman kami yang benar tentang Bapa akan kami dapatkan, sehingga hidup kami bisa kami arahkan untuk jadi berkat bagi banyak orang, dan di atas segala-galanya kami bisa menyenangkan hati Bapa. Maka jangan satupun kami yang Kau lalui. Kami percaya setiap kami yang mengikuti program ini akan diberkati, dan doa ini kami mau tutup, program ini mau kami buka, dengan nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, mari siapkan kantong anggur yang baru, supaya kita terima anggur yang baru, berkat yang baru dalam program ini. Sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Ini adalah seri ke-48 dari perkataan dan pengajaran Yesus Kristus yang sudah saya sampaikan. Jadi hampir setahun penuh, ya. Karena satu tahun kan ada 52 minggu, tinggal beberapa seri lagi, kita 1 tahun penuh sudah ngebahas soal ini, ya. Menjadi sebuah renungan yang dalam, yang saya harapkan dipahami oleh setiap Bapak Ibu. Kenapa? Saya berkata, kita ini orang Kristen. Masa orang Kristen tidak tahu setiap perkataan dan pengajaran Yesus itu artinya apa? Ya. Mari sama-sama kita siapkan hati, dan hari ini temanya adalah satu bagian dari doa Bapa kami, yakni Bapa kami yang di surga, yang terambil dari Nats Matius 6 ayat 9. Sebenarnya seri doa Bapa kami sudah saya pernah khotbahkan di awal ada The Way, ya. Sekitar berapa ya? 12-13 tahun yang lalu. Pertinggalnya ada di YouTube kita juga. Cuma karena
kita sedang mempelajari setiap perkataan dan pengajaran Yesus, dan dalam setiap yang kita pelajari itu ada doa Bapa kami di dalamnya, ya, maka mau nggak mau kita harus membagikannya. Karena saya berkomitmen setiap perkataan dan pengajaran Yesus yang ada di kitab Injil dan ada di Perjanjian Baru, semuanya akan saya expose. Makanya ini khotbah seri panjang, mungkin bisa sampai 5 atau 6 tahun, saudara. Ya. Karena ini sudah mau setahun, masih di Matius pasal 6. Ya. Masih jauh dari setengah perjalanan. Jadi sama-sama kita coba mempelajari apa sebenarnya makna terdalam ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang di surga. Terutama kalimat itu dulu. Kalau kita baca ayat lengkapnya dalam Matius 6 ayat 9, itu kalimatnya, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat ini adalah bagian dari pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit yang berfokus pada doa. Doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 9 adalah pengajaran Yesus yang memberikan sebuah pola doa kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya itu sebagai orang Yahudi, mereka sudah tahu apa itu doa. Tapi bagaimana berdoa secara sistematis, secara kronologis, ya polanya, itu tidak dipahami oleh orang Yahudi kebanyakan. Karena orang Yahudi kebanyakan kan memang bergantung pada ritual ibadah yang dipimpin oleh para imam. Maka mereka ketika mengekspresikan diri dengan berdoa, itu bukan kebiasaan mereka. Yang bisa berdoa itu ya orang-orang yang beragama. Konsep doa itu tidak boleh jauh dari konteks ritual ibadah. Nah, yang paling paham ritual ibadah itu adalah kelompok imam. Maka kalau mengerti demikian, orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Perjanjian Baru, yang paling mengerti soal doa ya imam. Sedangkan orang awam tidak terlalu paham. Makanya tidak heran ada murid-muridnya yang bertanya kepada Yesus. Dalam Matius 6 memang tidak tergambarkan, tapi kalau kita lihat sinonimnya, ya, dalam Lukas pasal 11 ayat 1-2, kita mengerti. Yesus mengajar doa Bapa kami karena ditanya oleh murid-muridnya. Kalimatnya begini, Lukas 11 ayat 1-2. Pada suatu kali, Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Memang kalimatnya agak berbeda ya. Kalau di dalam Matius kan Bapa kami yang di surga. Sedangkan kalau dalam Lukas adalah Bapa, dikuduskanlah namamu. Kami yang di surganya, terminologi atau kalimat kami yang di surga itu tidak ada di Lukas 11 ayat 1-2. Tapi nggak masalah. Karena memang kita paham bahwa setiap penulis Alkitab itu punya angle, punya pemahaman, punya daya ingat, punya pengertiannya sendiri. Ya. Yang penting kerikmanya, inti beritanya tidak beda. Baik Lukas maupun Matius itu sedang mencatat atau sedang menyalin, ya, mendokumentasikan pengajaran Yesus soal doa Bapa kami. Nah, kalimat yang benarnya yang diucapkan Yesus yang di Matius 6 atau di Lukas 11 itu tidak menjadi masalah. Yang penting antara kedua ayat ini memang mengajarkan pola doa yang kurang lebih sama. Ya. Jadi di dalam Lukas ini Yesus mengajarkan doa Bapa kami karena diminta. Karena murid-muridnya tahu bahwa Yohanes Pembaptis juga mengajar murid-muridnya berdoa. Maka mereka minta agar Yesus yang juga punya banyak murid, salah satu adalah mereka sendiri, mereka ingin berdoa seperti yang gurunya ucapkan ketika berdoa. Nah, maka adalah pengajaran doa Bapa kami. Yang kalimatnya Bapa kami yang di surga, kalau dalam Matius, sedangkan dalam Lukas, Bapa, dikuduskanlah namamu. Nah, kita teksnya adalah Matius, kita coba mendalami setiap apa yang dicatat dalam Matius 6 ayat 9 ini. Bapa kami yang di surga. Pertama kita coba mau eksplor kata Bapa.
Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti seri pengajaran saya soal doa Bapa kami, kata Bapa aja dalam khotbah saya belasan tahun lalu yang masih ada pertinggalnya di YouTube itu kata Bapa kalau tidak salah 2 episode apa 3 episode. Panjang lebar saya ngomongin soal Bapa. Dan dalam kesempatan kali ini saya tidak mau membagikannya dalam 3 episode, enggak. Sepintas saja. Karena dalam khotbah-khotbah yang lain saya sudah mengajarkan soal Bapa itu apa. Nah, sebutan Bapa dalam doa ini merujuk kepada Yahweh tentunya, Allah Israel. Soal Yahweh itu bagaimana, soal iman kita kepada Yahweh itu bagaimana, saya sudah pernah bagikan dalam seri pengajaran tentang Tritunggal yang saya pahami ketika saya ngebahas soal Bapa. Ya. Silakan diikuti, ada di YouTube, di playlistnya YouTube kami, The WBSD, cari saja pengajaran soal Bapa dalam konteks Tritunggal. Ya. Nanti Bapak Ibu akan ketemu pemahaman saya soal Bapa itu apa. Jadi di sini saya tidak akan dalam, tidak akan ngupas, ngulik panjang lebar karena sudah saya bagikan di situ dan tinggal Bapak Ibu nonton aja. Yesus secara konsisten mengajarkan bahwa Allah yang disembah umat Israel itu adalah Bapa yang sejati. Kalau kita membaca Yohanes 8 ayat 54 berkata demikian. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami." Nah, dalam konteks Yohanes 8 ayat 54 ini, kita coba baca yang saya kasih warna ungu saja. Bapakulah, tentang dia kamu berkata, dia adalah Allah kami. Jadi, saya ingin menekankan di sini lewat Yohanes 8 ayat 54, bagi orang Israel, mereka punya Allah. Dia adalah Allah kami. Yang disebut Israel sebagai Allah mereka yang kita tahu namanya Yahweh, bagi Yesus itulah Bapanya. Nah, sekarang kalau kita adalah murid Yesus, kita mau mengikuti teladan Yesus, maka kita boleh memanggil Allah Israel yang namanya Yahweh, yang merupakan Allah kita juga. Karena sebagai orang Kristen yang membaca Alkitab, kita mengimani bahwa Yahweh lah yang menciptakan segala-galanya. Dialah Allah Maha Pencipta. Maka kita boleh memanggilnya karena kita mengikuti teladan Yesus dengan panggilan Bapakku. Jadi memanggil Allah, memanggil Yahweh dengan panggilan Bapa itu bukan konsep yang baru. Karena Israel sudah paham bahwa Allah adalah Bapa mereka. Ada banyak ayat di Perjanjian Lama yang menyatakan itu. Salah satunya Ulangan 32 ayat 6. Bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Jelas yang menciptakan kita adalah Allah, adalah Yahweh. Tapi dalam konteks Ulangan, bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau? Jadi istilah Bapa, pemahaman konsep memanggil Allah, memanggil Yahweh dengan panggilan Bapa, itu sebenarnya sudah dipahami oleh nenek moyang orang Israel. Tapi meskipun demikian, mempraktekkannya dalam doa sehari-hari, itu mungkin sesuatu yang tidak lazim diucapkan oleh orang Israel. Kenapa? Karena ada sikap menghormati nama Yahweh itu. Jangan sebut nama Allahmu dengan sia-sia. Makanya orang Israel kalau menemukan kata Yahweh, mau mengucapkan kata Yahweh, mereka tidak berani. Mereka langsung merubahnya dengan panggilan Adonai yang artinya Tuhan, atau Hashem yang secara harfiah berarti nama itu. Mereka tidak bisa itu memanggil Yahweh, Yahweh, Yahweh seperti kita hari ini. Sehingga ketika mereka punya pemahaman bahwa Yahweh itu Bapa, sedangkan memanggil Bapa, mengucapkan kata Bapa, Ayah, itu kan hal yang biasa. Kita bisa panggil orang tua kita laki-laki dengan panggilan Bapa, Bapa, Papa, Ayah. Itu kan hal yang lumrah di kuping kita. Lalu ketika orang Israel sudah paham bahwa tidak boleh memanggil nama Yahweh dengan sembarangan, memanggil Yahweh dengan panggilan yang umum, dengan panggilan yang bisa diucapkan kepada orang tua laki-laki kita dengan panggilan Bapa, itu menjadi keluh lidah mereka. Nangkep Bapak Ibu ya? Sehingga meskipun tahu bahwa Allah itu Bapa, tapi mereka sehari-hari tidak berani, atau saya yakin tidak pernah berdoa kepada Yahweh dengan panggilan Bapa. Karena tadi sikap hormat mereka kepada nama itu. Kemudian kalau kita baca Mazmur 113 ayat 13 juga mendukung apa yang sudah saya singkapkan tadi.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Yahweh sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kembali, kata Bapa yang sayang sama anak-anaknya disejajarkan dengan kalimat Yahweh sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Digambarkan bahwa Bapa itu merupakan panggilan atau merupakan kata yang sejajar dengan Yahweh. Ya. Yesus memperdalam pengertian yang ada selama ini. Orang Israel sudah tahu itu, sudah paham bahwa Allah itu Bapa mereka, tapi karena mereka menyucikan Allah mereka, menyucikan nama Yahweh, mereka tidak berani juga dengan mudah memanggil Yahweh dengan panggilan Bapa dalam doa mereka. Nah, Yesuslah yang merubah itu. Memberikan breakthrough, terobosan. Selama ini mereka tahu bahwa Allah adalah Bapa mereka, tapi dalam mengungkapkan, dalam hubungan relasi, mereka tidak berani. Nah, Yesus yang merubah itu. Ya, Ia mengungkapkan relasi Bapa sebagai Allah yang penuh kasih dan dapat didekati secara pribadi. Lewat doa. Doa adalah komunikasi. Maka sejak Yesus mengajarkan ini, Yesus memberikan pemahaman yang lebih dalam dan personal soal relasi atau hubungan antara Allah dengan manusia. Tadinya bagi orang Israel kebanyakan Allah itu agung, gak boleh disebut namanya dengan sembarangan, memanggilnya dengan sebutan Adonai, sikap hormat, Tuan, kami hamba. Hashem, nama itu. Tiba-tiba Yesus mengingatkan, loh, Taurat sudah mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa kita. Maka kalau mau komunikasi dengan Dia dalam doa, berkomunikasilah, berdoalah, Bapa kami yang di surga. Lewat doa ini Yesus menunjukkan bahwa Allah bukan hanya pencipta, tapi juga Bapa yang dekat, penuh kasih, dan terlibat dalam kehidupan anak-anaknya. Panggilan Bapa mencerminkan keintiman dan kepercayaan. Ini yang membedakan akhirnya agama Yahudi dengan agama-agama lain. Agama-agama lain punya dewa-dewi, ilah-ilah, Allah-Allah mereka sendiri. Mereka selalu memposisikan Allah mereka itu begitu hormatnya. Tanpa mengajarkan bahwa Allah mereka, dewa mereka itu juga bisa intim dengan umatnya. Selalu digambarkan ada gap yang jauh antara dewa, dewi dengan manusia. Tapi tidak dengan ajaran Taurat yang dipertajam oleh Yesus. Makanya saya percaya Yesus sudah pernah mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus tidak membuat aturan yang bertentangan dengan Taurat. Kata Yesus, aku menggenapi hukum Taurat. Jadi ketika hukum Taurat sudah mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa orang Israel, maka Yesus mempertajamnya dengan menggunakan terminologi atau istilah Bapa itu dalam komunikasi antara manusia kepada Yahweh, kepada Allahnya. Bapa kami yang di surga. Sehingga ketika kita ucapkan itu, seseorang yang memanggil orang lain dengan panggilan Bapa, itu bukan cuma dengan sikap hormat, tapi ada keintiman. Benar gak? Ya. Kita ketika manggil seseorang dengan panggilan Bapa, itu bukan kita menghormati mereka semata yang kita panggil Bapa, tapi juga ada keintiman. Sebab hal yang lumrah biasanya memanggil orang lain dengan panggilan Tuan, Mister, kan begitu ya. Tapi dengan memanggil Pak, Amin, Bapak, Budi, itu ada keintiman. Ada hubungan yang lebih personal. Dan Yesus mau membangun itu. Allah yang tadinya dianggap jauh, teramat suci, tak tersentuh, sekarang dipanggil dengan panggilan mesra, panggilan sehari-hari, yakni Bapa. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang Kristen yang merasa bahwa dirinya tuh jauh dengan Allah, berarti orang Kristen yang tidak paham tentang apa yang Yesus inginkan. Saya berkali-kali bilang bahwa doa Bapa kami meskipun itu hanya pola doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, tapi dalam doa Bapa kami itulah tergambar pengajaran terdalam dari Yesus.
Karena Yesus sedang mengajarkan doa kan. Bagaimana murid-muridnya berkomunikasi dengan Allah. Maka di situ ada materi-materi teologi yang dalam. Makanya dulu ketika saya berkesempatan belasan tahun yang lalu mendalami doa Bapa Kami sampai 23 seri apa 21 seri. Coba di cross check di YouTube kita. Yang pasti 20-an seri ke atas itu. Ya. Saya menemukan inilah mutiara-mutiara yang terpendam. Inti kekristenan itu ada sebenarnya dalam doa Bapa Kami. Nah, kemudian kata yang berikutnya yang mau kita dalami dalam materi Sabat Shalom pada episode kali ini. Kalimatnya kan dalam Matius 6 ayat 9, Bapa Kami yang di surga. Kata Bapa tadi menunjukkan keintiman kita dengan Allah. Kemudian ada kata kami setelah kata Bapa. Jadi Bapa Kami. Nah, kata kami Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa doa ini bukan sekedar doa pribadi. Melainkan doa komunitas. Ini mengingatkan bahwa setiap orang yang menyebut Allah dengan panggilan Bapa adalah bagian dari keluarga besar anak-anak Allah. Karena saya bilang tadi, dalam agama-agama yang ada, memanggil Allah, dewa, ilah, yang mereka percayai sebagai yang menciptakan alam semesta ini dengan panggilan Bapa, nyaris gak ada. Cuma Yahudi dan Kristen saja. Dan lebih tajam ya Kristen. Karena sampai sekarang ini kalau saya dengarkan rabi-rabi Yahudi memanggil Allah, mereka memanggil dengan panggilan Adonai atau Hashem. Ya. Tapi yang berdoa memanggil Allah dengan panggilan Bapa, itu kan orang Kristen. Ya. Ada yang memanggil dengan panggilan yang lebih wow gitu, Daddy. Ya kan? Ada yang memanggil dengan panggilan Abba, Abah. Ya memang itu kata berbeda yang artinya sama dengan kata Bapa. Jadi setiap orang yang punya Allah dan menyembah Allahnya yang sama, Allahnya kita, maka kita memanggil mereka Allah dengan panggilan Bapa Kami. Itu mencerminkan yang memanggil Allah dengan panggilan Bapa itu adalah keluarga. Adalah anak-anak Allah. Efesus 2 ayat 19 mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bapa Kami, itu bukan Bapa saya. Bukan Bapa kamu doang. Tapi ketika saya mengatakan Bapa Kami, itu berarti saya mengimani bahwa Bapa Allah yang sedang saya panggil, itu adalah Allah dari semua orang yang percaya. Maka ketika saya berdoa Bapa Kami, mestinya saya bukan berdoa fokus untuk doa pribadi saya semata, tapi doa korporat, doa komunitas, doa juga untuk saudara-saudara kita, anak-anak Allah yang lainnya. Frasa kami juga menggambarkan bahwa dalam doa, kita tidak hanya memikirkan kebutuhan pribadi, tapi juga kebutuhan komunitas. Bahkan saya secara ekstrim sudah mengajarkan, saya sudah tidak pernah lagi berdoa untuk diri saya sendiri. Sebab saya sudah ketemu dalam Yakobus. Kalau kita butuh sesuatu, doakan orang lain supaya mendapatkan sesuatu yang kita doakan itu. Kalau saya kepengen sembuh dari sakit saya, doakan orang lain. Sebab Yakobus katakan ketika kau berdoa bagi orang lain, maka kau akan sembuh. Kalau saya ingin naik pangkat, doakan orang lain agar naik pangkat. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Itulah kunci dalam doa. Jadi kalau kita sudah paham begini dan lebih mengerti juga kalimat Bapa Kami, maka mestinya dalam doa-doa kita tidak lagi memikirkan kebutuhan pribadi tapi juga doa komunitas. Doa saudara-saudara kita yang lain. Doa yang diharapkan terjadi pada anak-anak Allah yang lain. Ini sejalan dengan perintah Yesus untuk saling mengasihi dan memikul beban satu sama lain. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pertanyaannya ketika kita sering berdoa, Bapa Kami, sebenarnya kau berdoa itu isinya apa? Jangan-jangan ketika kau berdoa, kau lebih mementingkan, memikirkan terjawabnya
semua yang kau inginkan, kebutuhan-kebutuhan pribadimu, tanpa satupun kau mendoakan agar kepentingan, keperluan, kebutuhan orang lain tercukupi. Kalau begitu, kau berarti egois. Padahal Yesus ketika mengajar murid-muridnya berdoa, Yesus mengajar, panggillah Bapa kami, bukan Bapakku. Ya. Dari kalimat kami saja, bukan aku, bukan saya yang digunakan Yesus, itu menunjukkan Yesus ingin murid-muridnya berempati juga. Menganggap yang lainnya juga brothers and sister juga. Makanya saya menafsirkannya, janganlah berdoa yang isi doanya untuk kepentingan pribadi. Tapi mulailah berdoa untuk orang lain. Kalau kau pengen pasangan hidup, doakan orang lain agar punya pasangan hidup. Maka apa yang kau doakan terjadi atasmu. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Inilah kunci rahasia doa tadi. Kami itu mencakup siapa saja yang datang kepada Allah melalui Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 12 ditegaskan, namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika kita berdoa Bapa kami, itu berarti kaminya itu mencakup siapa saja yang datang kepada Yahweh, kepada Allah dalam nama Yesus, melalui Kristus Yesus. Yesus mengatakan, I am the way, akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ketika kita berdoa mengikuti teladan Yesus yang mengajarkan doanya Bapa kami, ya, maka kita harus memahami bahwa itu berarti yang bisa berdoa begitu dan yang berdoa seperti itu adalah semua yang memang punya kerinduan datang kepada Allah melalui Yesus. Berarti semua yang berdoa Bapa kami dengan pengertian dan makna yang sama, itu semua adalah anak-anak Allah. Berarti kalau kita mendengar ada orang lain, entah kita kenal apa tidak kenal, berdoanya Bapa kami, berarti mereka adalah saudara-saudarimu dalam imanmu kepada Yesus. Ya, tapi sekarang ini banyak orang cuma berdoa Bapa kami, hafalan doang. Tapi nggak apa-apa sih menghafal daripada tidak berdoa. Sebab bagaimana mungkin paham kalau nggak hafal doanya. Maka step awal kan menghafal. Makanya ketika kita belajar di SD dulu, pelajaran SD semuanya menghafal kan. Kita diminta menghafal apa saja. Ya karena logika dan akal dan cara berpikir anak SD itu belum setajam, belum sedewasa yang seharusnya. Maka yang dikerjakan dalam mengajar anak SD ya cuma hafalan saja. Tapi ketika SMP dan SMA, kita mulai diberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat daya kritis kita itu muncul. Ya. Jadi ya sama-sama Bapak Ibu. Ya. Ketika ada orang cuma sekedar hafal doa Bapa kami ya nggak apa-apa. Sebab kalau sudah hafal, tentu nanti ada waktunya pasti punya kerinduan. Kenapa gue menghafal ini ya? Kenapa doa gue itu Bapa kami di surga ya? Jadi ada dasar yang membuat dia nanti mengkritisi apa yang dihafal selama ini. Tapi kalau tidak hafal, doa Bapa kami aja apa dia nggak tahu, ya bagaimana bisa mengerti arti dan maknanya. Padahal seperti saya bilang tadi, doa Bapa kami adalah inti pengajaran Kristus tentang Injil. Dalam doa Bapa kami ada mutiara-mutiara terpendam yang benar-benar kalau kita temukan dan kita gali dan kita dapatkan, itu membuat kita akan diberkati luar biasa. Ketika Yesus mengajar doa kepada Allah dengan doa Bapa kami, maka artinya secara profetik Yesus memperluas konsep umat Allah yang sebelumnya hanya terbatas pada bangsa Israel. Kan selama ini orang Israel itu terlalu sombong dan menganggap bahwa umat pilihan Allah, bangsa pilihan Allah itu hanya mereka. Umat Allah itu hanya Israel. Dengan Yesus mengajarkan kalau berdoa kepada Yahweh, Allahnya Israel, dengan panggilan, dengan bentuk doa, dengan kalimat Bapa kami, itu berarti kan siapa saja yang berdoa, lepas dari dia orang Israel atau bukan, ya, itu berarti mereka semua adalah umat Allah. Jadi Yesus bernubuat ini, kalimat profetik ini, ketika mengajar doa Bapa kami itu, dia memperluas konsep sempit tentang
umat Allah yang terbatas tadinya hanya bangsa Israel menjadi komunitas universal yang percaya kepada Allah. Jadi siapapun orangnya, bangsanya, kelompoknya, agamanya, mungkin agama juga Bapak Ibu, ya. Karena memang Alkitab tidak mengajarkan agama. Agama itu kan buatan manusia. Sukunya, kalau orang-orang di luar kita berdoa dengan doa yang sama, Bapa kami, ya, dia menyembah Allah yang sama meskipun berbeda warna kulit dan seterusnya, maka mereka dan saya, mereka dan kita sebenarnya adalah umat Allah. Kata kami merujuk pada seluruh orang yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu adalah anak-anak Allah melalui iman dalam Yesus Kristus. Jadi orang yang berdoa Bapa kami itu sebenarnya adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Allah dan diangkat menjadi anak-anak Allah melalui iman mereka, kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Jadi ketika kita sadar pemahaman ini dan berdoa Bapa kami, terus kita buka mata, kita lihat kiri kanan kita, semuanya berdoa yang sama. Merekalah keluarga kita. Ku cinta keluarga Tuhan. Ya. Semoga kita orang Kristen semakin rukun dan damai. Nggak lagi merasa dirinya yang paling benar dan menganggap yang lainnya itu salah. Saya sih berusaha. Ya. Kalau ada orang lain tidak mau menganggap saya saudara ya nggak apa-apa. Tapi saya menganggap mereka saudara. Saya berharap saudara juga begitu. Dengan menyebut Bapa kami, semua orang percaya yang ditempatkan dalam kedudukan yang setara di hadapan Allah tanpa memandang latar belakang sosial, ras dan bangsa. Itu yang diinginkan oleh Yesus. Ya. Ditempatkan semua orang yang punya latar belakang sara berbeda-beda itu dalam kedudukan yang setara di hadapan Allah. Nggak ada lagi tuh bangsa khusus, umat khusus. Semuanya sama. Ketika semua bangsa, suku, agama, ras, sosial budaya, bangsa berdoa, Bapa kami menyembah Allah yang sama, maka mereka semua adalah keluarga kita. Ini menegaskan keuniversalan kasih dan hubungan Allah dengan semua anaknya. Roma 10 ayat 12 mengatakan sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi, orang Yunani. Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Setiap orang yang berseru kepada Allah yang kita sembah, maka mereka itu berarti berseru kepada Allah yang sama dengan Allahnya kita. Dan Allah yang sama, Allah kita dan Allah dia, itu akan menjadi Tuhan yang baik buat setiap kita dan akan bermurah hati kepada semua yang berseru kepada Dia. Jadi semua orang percaya, baik Yahudi maupun non-Yahudi, dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh yang menyembah Bapa yang sama, Allah yang sama, Bapa kami. Efesus 4 ayat 4-6 mengatakan satu tubuh dan satu roh, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita mendengar ada kelompok orang yang tidak kita kenal sebelumnya, terus mereka berdoa-doa yang sama, beriman-iman Allah yang sama, maka kita harus memahami bahwa mereka adalah keluarga kita. Kita dan mereka adalah sama-sama anak Allah yang punya satu Allah, yang punya satu Bapa, punya satu kepala. Kalau semua yang saya sebutkan tadi sudah satu, yang lain-lainnya, yang tak penting, yang sekunder, bukan yang primer, itu mestinya tidak menghalangi kita. Gereja kita yang satu tepuk tangan, yang lainnya tidak tepuk tangan. Gereja kita yang kalau berdoa lipat tangan, yang lainnya tidak lipat tangan. Itu tidak menjadi soal bagi kita. Yang remeh-remeh itu kita bisa abaikan. Itu kan soal budaya, soal adat, soal kebiasaan, soal etika saja. Tapi meskipun kita berbeda cara beragamanya, cara beribadahnya, cara berdoanya, cara menyembahnya. Tapi kalau kita ketika memanggil Dia, ketika kita berkomunikasi dengan Allah dengan panggilan Bapa kami, maka kita dan semua
yang memanggil Allah dengan panggilan Bapa kami adalah saudara dalam Kristus. Kemudian dalam doa Bapa kami yang di surga, ada kata yang di surga di situ. Kita sudah ngebahas kata Bapa, apa maknanya. Kita sudah ngebahas kata kami, apa maknanya. Sekarang terminologi yang di surga. Frasa yang di surga menegaskan bahwa Allah berada di luar dan melampaui dunia ciptaan ini. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu seperti manusia. Mazmur 115 ayat 3 mengatakan Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Dengan kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, berarti sebenarnya kita sedang berkata, berkomunikasi bahwa kau Bapakku, Bapa kami, kau melintasi dimensi ruang dan waktu. Kau di atas segala-galanya. Kau yang terutama, tiada yang sepertimu. Jadi ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga, kita sebenarnya sedang menempatkan Allah di atas segala-galanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus sebagai anak Allah. Dalam doa Bapa kami, ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga, kita sedang meninggikan Allah. Sebab kita tahu dalam pemahaman manusia, surga adalah tempat yang kudus, kediaman Allah, kediaman Bapa. Nah, soal surga, kediaman Allah, Betel, saya sudah ngajar ini dalam ibadah minggu. Ya, silakan cari di YouTube, ikuti materi itu, kau akan ngerti apa sih sebenarnya kata surga itu. Dalam konteks pengajaran perkataan dan pengajaran Yesus di doa Bapa kami ini, saya cuma menyinggung singkat saja. Pendalamannya Bapak Ibu ikuti di seri khotbah saya soal surga yang ada di YouTube. Di sepanjang Januari, pertama, kedua, ketiga, di minggu pertama, kedua, ketiga, saya ngebahas soal itu. Sebab dalam pengertian perjanjian lama, kata surga itu sering diidentifikasikan sebagai tempat Allah bertahta. Simbol kekuasaan, kedaulatannya atas seluruh alam semesta. Tergambar dalam Yesaya 66 ayat 1. Beginilah firman Yahweh. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Langit hasamayim. Surga adalah tahtaku. Memang orang perjanjian lama itu memahami bahwa langit itu ya surga, surga itu ya langit. Karena kata aslinya hasamayim itu sebenarnya berarti literalnya langit. Tapi dalam beberapa tempat diterjemahkan menjadi surga. Kalau terjemahan Inggris, hasamayim itu heaven. Heaven dalam orang yang berbahasa Inggris itu merujuk pada langit. Sebab kalau kita membaca kamus Inggris, apapun itu, memang kata heaven bisa berkonotasi surga, tapi itu yang mengimani adalah orang Kristen. Tapi orang-orang yang bukan Kristen, orang yang tidak beragama, orang ateis misalnya, itu ketika menyebut langit ya heavens. Jadi memang pemahamannya seperti itu. Surga itu ada di langit. Kediaman Allah itu ada di surga. Orang-orang perjanjian lama tuh memahaminya begitu. Makanya Yesus yang memang datang kepada manusia yang masih dalam konsep perjanjian lama, mengajarkan Bapa kami yang ada di surga. Dan surga itu dipahami sebagai kediaman Allah di langit, tempat yang tak tersentuh oleh manusia siapapun di zaman itu. Langit itu penuh misteri. Ada matahari yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan zaman itu. Ada bulan yang cuma bersinar di malam hari. Ada bintang, ada meteor, ya, ada kilat, ada fenomena-fenomena di alam semesta yang tidak dipahami oleh masyarakat zaman itu. Maka mereka berkata, Allah pasti ada di sana. Karena tempat itu tempat yang tidak bisa kita mengerti apa sebenarnya. Nah, itulah yang timbul, itulah yang muncul dalam budaya orang Yahudi. Frasa yang di surga menegaskan kekudusan Allah yang absolut. Surga dipandang sebagai tempat yang terpisah dari segala dosa. Surga karena kediaman Allah adalah tempat yang kudus, tempat kesempurnaan, yang terpisah dari segala dosa dan ketidaksempurnaan. Ini mencerminkan sifat Allah yang sempurna dan mulia. Ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga, seperti saya bilang tadi, Bapak Ibu sedang memuliakan Allah dan beriman bahwa Allah itu sempurna, Allah itu mulia, Allah itu suci, Allah itu kudus. Sebab terminologi surga itu berkonotasi hal-hal tadi.
Habakuk 1 ayat 13 mengatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Memang Allah itu dalam persepsi pengajaran Alkitab kita, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu Maha Kudus. Jadi ketika kita bilang Bapa kami yang di surga, itu kita sedang meninggikan Allah. Kita sedang cara gak sadar berkata bahwa kau berbeda dengan aku. Aku hanya ciptaan, kau pencipta. Aku punya banyak kelemahan, kaulah kesempurnaan. Jadi ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga, kalau kita memahami semua terminologi kata-kata itu adalah ucapan pengagungan kita kepada Allah kita. Pertama ada gambaran keintiman dengan memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Dengan berdoa Bapa kami yang di surga itu juga menggambarkan bahwa Allah kita itu Allah semua kita. Semua kita yang memanggil Dia dengan panggilan Allah. Semua kita yang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus. Ada kebersamaan, kesatuan di situ. Ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga, maka semua tadi kita balut bahwa Allah kami ini adalah Allah yang kudus, yang jauh lebih luar biasa, teramat maha dibandingkan kami semuanya. Jadi dengan mengakui Allah yang di surga, manusia diingatkan untuk mendekati Dia dengan sikap hormat, rasa takut, dan penyembahan yang benar. Mazmur 93 1-3 mengatakan, Yahweh itu Raja, biarlah bangsa-bangsa gemetar, kuduslah Ia. Jadi ketika kita memanggil Allah dengan panggilan Bapa, itu bukan semata akhirnya kita bisa kurang ajar. Kita kan bisa intim dengan Bapa. Maka kita ya udah santai aja bro. Nggak bisa gitu. Ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga, dan surga itu bicara mengenai kekudusan yang memang sulit untuk digapai dengan kekuatan kita sebagai manusia tanpa campur tangan ilahi. Dalam hal ini iman Kristen tanpa penebusan darah Yesus Kristus di atas kayu salib buat kita nggak mungkin bisa kudus kan. Maka dengan memahami kalimat Bapa kami yang di surga, ini bukan saja bicara mengenai keintiman, kemesraan kita dengan Allah, tapi di sisi lain kita diingatkan siapa kita, siapa Allah kita. Jadi kalaupun kita mau mengekspresikan keintiman kita dengan Bapa, itu harus dengan sikap hormat, sikap rasa takut, dan penyembahan yang benar. Frasa yang di surga tidak dimaksudkan untuk menjauhkan Allah dari manusia, tapi untuk menyeimbangkan keintiman hubungan dengannya sebagai Bapa kami, dengan pengakuan akan keagungan dan kekudusannya. Nah, ini mencerminkan bahwa Allah meskipun dekat, tetaplah Allah yang layak dihormati dan disembah dengan sungguh. Saya ulangi lagi ya. Dengan berdoa Bapa kami yang di surga, orang yang berdoa Bapa kami yang di surga, kalau dia paham setiap frasa-frasa kata-kata itu, maka dia akan berdoa dengan iman bahwa meskipun dia mengimani Allah itu dekat dengan dia, tapi Allah yang dia imani dekat itu tetaplah Allah yang layak dihormati, layak disembah, layak dimuliakan. Maka meskipun kita intim dengan Dia, kita berusaha intim dengan Allah dengan memanggil Allah dengan panggilan Fathers, Bapa, tapi kita panggil panggilan mesra itu dengan sikap hormat. Yesaya 57 ayat 15 mengatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan kudus, tapi juga bersama orang yang remuk hati dan rendah roh. Ya. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan. Yesaya 57 ayat 15 ini menunjukkan bahwa Allah memang bersemayam di tempat yang kudus, tapi Dia juga dekat dengan orang-orang yang remuk hati dan yang benar-benar mau bergantung pada Dia. Ketika kita berdoa dengan kalimat Bapa kami yang di surga, berarti kita beriman bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, berdaulat penuh atas kita, atas seluruh ciptaannya, dan bertahta di surga. Namun demikian, Ia berkenan menjadi Bapa yang dekat dengan kita, penuh kasih, mengundang umatnya dalam relasi yang kudus sebagai keluarganya melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita.
Di dalam program hari ini, di Sahabat Shalom, kita sedang mendalami perkataan Yesus, pengajaran Yesus, pola doa yang diajarkan kepada kita murid-muridnya. Kalau kamu berdoa, Bapa kami yang di surga. Kalau kau mengerti semua yang sudah saya bagikan tadi, maka berarti ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga, kita percaya, kita beriman bahwa Allah kita kudus, berdaulat penuh atas ciptaan, bertahta di surga. Namun meskipun demikian, Ia mau dekat dengan kita. Ia berkenan dipanggil Bapa. Berarti Dia penuh kasih, dekat. Dan Ia juga mengundang kita untuk masuk dalam relasi yang kudus, hubungan yang kudus sebagai sebuah keluarga. Baik kita dengan Dia maupun kita dengan saudara-saudara yang lainnya, yang sama-sama memanggil Allah dengan panggilan Bapa kami tadi. Dan relasi yang kudus itu diikat melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, semoga saudara diberkati, sehingga ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga, ketika kau memahami maknanya, kau bisa resapi, kau bisa mengimani kebenaran yang sejati. Jadi kebijaksanaan yang mau saya bagikan dalam program ini adalah, Bapa meski sangat dekat, kau boleh memanggilnya dengan panggilan Bapa. Padahal Dia Allah yang agung, Allah yang maha. Namun, meskipun Ia sangat dekat dengan kita, namun Ia tetaplah Allah yang maha. Jadi harus datang kepadanya, harus memanggilnya, berkomunikasi dengannya dengan sikap hormat dan takut akan Dia. Perhatikan doamu. Kadang-kadang doa kita kurang ajar gitu ya. Kita sok-sok mesra dengan Dia. Tapi ekspresi kalimat-kalimat kita kepadanya seperti ekspresi tuan kepada bawahan. Bapa, tolong berkati dong. Ya, aku tadi sudah doa tuh agar rumah itu jadi milikku. Maka tolong Tuhan agar rumah itu menjadi milikku. Orang jahat kayak apapun patahkan ya Bapa. Kirimkan malaikatmu, jamah yang punya rumah, sehingga ketika aku tawar dia bisa terima tawaranku. Aku diberkati karena bisa punya rumah yang murah, yang bagus seperti yang kuingini. Aku percaya kau akan tolong dan dengarkan doaku. Coba deh kalimat seperti itu. Kita kan tidak dengan sikap hormat. Kalimatnya mesra, tapi gak sikap hormat. Masa kita suruh-suruh Allah? Masa kita paksa-paksa Allah untuk mendengarkan dan melakukan apa yang kita perintahkan kepadanya? Siapa kita bisa memerintahkan Allah? Mestinya meskipun goalnya kita berharap agar doa yang kita, rumah yang kita iman itu menjadi milik kita, kan kita bisa berkomunikasi meskipun mesra, tapi dengan sikap posisi yang benar. Siapa kita? Siapa Allah? Bapa, tadi aku sudah lihat rumah. Menurut hatiku cocok. Ya, kalau kau berkehendak dan itu berkat buat kami. Buat langkah kami lebih mudah sehingga kami bisa memiliki rumah itu ya Bapa. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kan bisa. Tujuan doanya sama. Inti doanya sama. Tapi ketika kita ucapkan, bukan saja kemesraan, keintiman yang bisa terdengar, tapi juga sikap hormat dan takut akan Dia. Bapa kami yang di surga, semoga dipahami oleh setiap kita. Bapak Ibu yang mau belajar lebih banyak bersama saya, silahkan di-scan barcode ini. Di sini Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk menjadi member dari YouTube WBSD. Setiap hari saya mengajar di situ, dari Senin sampai Sabtu. Saya mengajar banyak hal. Ada sekolah Alkitab di situ. Ada pengajaran saya soal akhir zaman di situ. Ada pengajaran saya soal siapakah kita sebenarnya. Ada pengajaran juga soal topik-topik yang menarik. Saya lagi ngebahas setan di situ, di dalam membership. Ya, kalau Bapak Ibu mau belajar bersama saya secara pribadi, di mana saya akan mengajar hal-hal yang agak sensitif di situ, hanya untuk saudara, silakan jadi member. Dan kalau jadi member, Bapak Ibu akan terima pengajaran itu. Biasanya saya upload jam 5 sore. Dan kalau sudah jadi member, Bapak Ibu bisa scan barcode ini, isi formulirnya, data-data kita minta, ya, supaya nanti kami add di WhatsApp group. Ya. Saya sih rencana Sabtu besok, tapi kayaknya ada halangan. Ya. Mungkin kita mulai per Februari, minggu depan. Sabtu minggu depan kita akan bikin pertemuan Zoom, di mana kita bikin kelas perdana, yakni kelas Tiranus. Free untuk saudara yang jadi member dari YouTube WBSD. Ya. Jadi saudara bisa bertanya jawab, bisa diskusi apa saja, kita ngobrol apa saja di sana, gitu saudara ya. Jadi siapkan hatimu, nanti setiap bulan, paling nggak sebulan sekali, kita akan ada kelas Tiranus, dan juga nanti akan saya siapkan beberapa seminar pendek,
materi-materi pendek untuk pengajaran ya. Yang nanti juga kalau membership itu free. Ya, karena saya memang ingin mengajar semua yang saya tahu kepada orang yang memang sungguh-sungguh mau belajar. Ekspresi orang mau belajar bersama kami The Way, ya jadi member dari YouTube The Way BSD. Gitu ya saudara ya. Semoga yang kami kerjakan nanti semakin membuat imanmu luar biasa dan semakin pemahamanmu akan Allah semakin tajam. Saya rasa demikian materi hari ini. Coba saya cek dulu ya, sudah tidak ada lagi materinya ya. Dan kita akan akhiri. Bapak Ibu kalau diberkati bisa dibantu di-share program ini kepada yang lainnya, dikenalkan program ini kepada yang lainnya. Bapak Ibu bisa share materi ini ya. Terus Bapak Ibu yang juga diberkati bisa ikuti seri-seri sebelumnya. Ini sudah seri ke-48. Berarti ada seri pertama, seri ke-4 sampai seri ke-47 yang mungkin Bapak Ibu belum ikuti. Itu dalam juga ya. Ikuti semua perkataan dan pengajaran Yesus bersama kami kalau Bapak Ibu ingin benar-benar memahami apa sih pengajaran Yesus yang sejati itu. Oke saudara, dan saya undang nanti Sabtu pagi ada program bersama kami juga ya. Nanti malam juga ada program juga jam 7 tadarusan, jam 9 nanti juga program yang ini ya, yang saudara sedang ikuti ini naik gitu ya. Kemudian juga besok jam 7 malam juga ada tadarusan Alkitab, jam 9 malamnya juga ada program live di TikTok dan di YouTube. Dan jam 5, pokoknya setiap jam 5 sore dari Senin sampai Sabtu ada program yang saya buat khusus untuk Bapak Ibu yang jadi membership, di mana saya mengajar dengan agak dalam, kalau tidak bisa dibilang sangat dalam di sana. Gitu ya saudara ya. Yuk kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapak mengucap syukur malam hari ini kami belajar penggalan awal dari doa, dari pola doa yang Yesus ajarkan. Di mana kami diingatkan lagi bahwa doa Bapa kami adalah mutiara terpendam. Inti pengajaran Yesus tuh banyak terdapat dalam doa Bapa kami. Bukan cuma sekedar kata-kata rapalan, bukan sekedar kata-kata hafalan, tapi setiap kata dan kalimatnya, setiap frasa-frasa katanya itu punya makna yang dalam. Kami sudah belajar tentang frasa kata Bapa kami yang di surga. Kami mau belajar memahaminya lebih dalam lagi, mengerti lebih baik lagi, sehingga ketika kami berdoa Bapa kami yang di surga, dan bahkan ketika kita berkomunikasi dengan Allah dengan memanggilnya dengan panggilan Bapa, kita bisa memaknainya dan menghidupinya dengan sungguh. Jangan buat kami cuma cakap jadi pendengar, mampukan kami untuk juga cakap jadi pelaku firman. Berkati Indonesia, berkati semuanya, gereja kami juga diberkati, termasuk The Way diberkati. Berkati pelayanan The Way dalam pelayanan digital terutama, sehingga bisa menjangkau semakin banyak orang. Dan kami mau bekerja sama, jadi rekan sekerja dari The Way BSD, dengan membantu, dengan doa kami, dengan dana kami, dan juga dengan membantu men-sharekan program ini kepada yang lainnya. Beberapa kami juga ingin memberikan ucapan syukur kami, kuduskan, sehingga setiap taburan kami menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Bapa. Dan Bapa, kami mau akhiri program ini. Kami percaya malam hari ini kami semua tidur diberkati. Kami percaya besok pagi pun kami bangun bugar, sehingga di Sabtu pagi kami bisa menikmati hari libur kami bersama keluarga, seperti di surga. Terima kasih buat segala-galanya, dan kami percaya kami akan terima berkat lebih dahsyat lagi bersamamu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan arahkan hatimu, dan terimalah berkat darinya. Seperti Allah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Yesus Kristus. Kau diberkati jadi kepala, gak pernah jadi ekor, naik gak pernah turun. Apa yang kau pegang, apa yang kau kerjakan senantiasa dibuatnya berhasil. Dan mulai malam hari ini, pulanglah dalam kehidupanmu. Bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa. Bawalah cinta kasih dari Yesus Kristus. Dan pulanglah, karena Roh Kudus akan menyertaimu. Mulai hari ini, sampai nanti Maranatha. Ketika waktunya dia, kita akan diangkatnya, diubahnya, dan dibawanya masuk ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Tempat kita dalam keabadian bersama Bapa di surga. Yang diberkati, yang percaya, katakan dengan iman. Amin. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ya, terus belajar, jangan berhenti belajar. Jangan pernah merasa jadi orang Kristen yang berkata, saya udah tahu semuanya. Enggak, saudara. Semakin kau berkata, saya sudah tahu, saya berani berkata, sebenarnya kau tidak tahu apa-apa.
Karena dalam pemahaman saya, dalam pengalaman saya berani bersaksi, semakin saya belajar tentang firman Allah, semakin saya banyak belajar tentang kebenaran dan menemukan kebenaran, saya semakin merasa saya semakin jauh dalam artian pengenalan saya akan Bapa. Bapa semakin luar biasa. Sehingga saya tuh nggak berani berkata saya sudah kenal Bapa. Padahal kalau diadu, ya saya yakin saya lebih kenal Bapa daripada yang lainnya. Tapi dalam posisi pribadi, semakin saya kenal dia, semakin justru saya tidak memahaminya. Karena dia memang sulit untuk dipahami. Kenapa? Karena kita itu terbatas, dia tidak terbatas. Kita ini seperti tetesan air di samudera raya, seperti sebutir debu di padang gurun. Semoga dengan sikap seperti ini, kita tidak akan berhenti belajar. Kita akan terus belajar. Meskipun kita yakin, kita nggak mungkin bisa sampai sempurna. Tapi paling tidak, kita menuju sempurna. Dan kalau kita kerjakan sungguh, punya rasa haus akan Allah seperti rusa yang haus rindu akan aliran sungai. Saya hakul yakin, ada waktunya nanti, kau dan aku, bersama dengan dia, selama-lamanya. Manunggaling kawula Gusti. Aku tinggal dalam Bapa, dan Bapa tinggal dalam aku. Maka kita bisa seperti Yesus. Bahwa kau melihat aku, kau melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Semoga diberkati, ya. Terus semangat dalam Yesus Kristus. Kita nggak mungkin bisa kenal Bapa tanpa Yesus. Maka jadikan Yesus sebagai batu pencuru, ya, ukuran kita. Cara kita bersikap, berpikir, dan beriman. Supaya kita semakin memahami Bapa dan mengenal Bapa yang sejati. Selamat malam, saya undur diri. God bless you. Jesus bless you more and more. Haleluya.